Halo Cakranians, senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian semua pada perkuliahan Statistika Bisnis. Saya Muhammad Rifki Arfiansyah, dan saya akan membantu kalian memahami konsep-konsep statistika bisnis. Pada sesi kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam statistika bisnis. Hal tersebut dinamakan dengan regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memprediksi nilai dari sebuah variabel berdasarkan nilai variabel lainnya. Untuk lebih jauh, mari kita langsung saja masuk ke dalam materi dan kita lihat bagaimana regresi linear sederhana ini dapat membantu kita dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Biasanya, kita juga mengenal yang namanya analisis regresi. Nah, analisis regresi ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah persamaan yang digunakan dalam mengestimasi nilai sebuah variabel berdasarkan nilai variabel lainnya. Yang dinamakan regresi linear sederhana ini adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel. Satu variabel independen yang biasa dikenal sebagai X dan satu variabel dependen yang biasa dikenal sebagai Y. Sebagai contoh nih, kita memiliki data historis bulanan mengenai budget iklan. Itu dinamakan dengan variabel independen atau X. Dan juga penjualan, yang biasa dinamakan dengan variabel dependen atau Y. Berdasarkan data historis tersebut, kita dapat melakukan estimasi penjualan untuk bulan-bulan selanjutnya, bergantung pada budget iklan yang kita keluarkan. Persamaan garis regresi ini dinyatakan sebagai Y sama dengan A plus BX, di mana Y ini adalah nilai dari variabel dependen, X adalah nilai dari variabel independen, A adalah nilai intercept atau titik potong garis regresi dengan sumbu Y, dan B adalah koefisien regresi atau yang biasa dikenal sebagai slope. Rumus untuk menghitung nilai A dan B adalah sebagai berikut. Apabila kita menggunakan Excel, Google Sheets, atau platform sejenis, kita dapat menghitung nilai intercept dan slope tanpa menggunakan rumus. Cukup menggunakan sama dengan slope untuk mencari nilai slope dan memilih data Y dan data X-nya. Lalu kita dapat menggunakan sama dengan intercept untuk mencari nilai intercept, ditambah dengan memblok data Y dan data X. Data historis variabel independen dan dependen ini sangat dibutuhkan untuk menghitung slope dan intercept, sehingga kita baru dapat menemukan persamaan regresinya setelah kita mendapatkan nilai slope dan juga nilai intercept-nya. Oke, sebagai contoh, di sini saya memiliki data budget research dan development sebuah perusahaan, ada beberapa data, dan juga data jumlah inovasi yang dihasilkan. Apabila kita lihat, budget dari research dan development ini bisa kita anggap sebagai variabel independen, karena budget research dan development ini akan mempengaruhi jumlah inovasi yang dihasilkan. Berarti, jumlah inovasi merupakan variabel dependen atau Y. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan rumus Excel spreadsheet ataupun platform semacamnya untuk menghitung nilai A dan nilai B, agar kita semua bisa lebih mudah mendapatkan persamaan regresi yang diinginkan. Untuk mendapatkan nilai A atau intercept, kita langsung saja masukkan sama dengan intercept, kurung buka, di sini diperintahkan kita mengambil atau memblok data Y. Data Y-nya adalah number of innovations, di sini kita blok seluruh nilai angkanya. Bisa kita blok data paling atas dulu, lalu kita pencet atau klik Ctrl Shift bawah untuk di Windows atau Command Shift bawah kalau yang menggunakan Mac. Setelah terblok data variabel dependennya, kita pilih koma. Mungkin di beberapa aplikasi ada yang menggunakan titik koma juga, jadi bisa dilihat dari instruksi rumus di Excel ataupun Google Sheets-nya. Setelah itu kita memasukkan data X-nya. Data X-nya adalah budget research dan development-nya.
Di sini sama, kita pilih nilai yang paling atas, lalu Ctrl Shift bawah atau Command Shift bawah kalau yang menggunakan MacBook. Di sini kita langsung klik Enter dan langsung mendapatkan nilai intercept atau nilai A. Lalu untuk mendapatkan nilai slope, kita bisa tulis sama dengan slope, kurung buka, sama seperti intercept, kita tinggal mengambil data Y, yaitu jumlah inovasi, dan data X, yaitu budget, research, dan development. Lalu tekan Enter, dan akhirnya kita sudah mendapatkan nilai B atau nilai slope. Sehingga, sebagaimana sebelumnya kita sudah tahu, persamaan regresi itu adalah Y sama dengan A ditambah B dikalikan X. Sehingga, setelah kita mengetahui nilai A dan B, persamaan regresi untuk data R&D budget dan juga number of innovation berikut dapat diketahui, yaitu Y sama dengan A, nilai A-nya kita ganti, yaitu 7,5578 ditambah nilai B, yaitu 0,10038. Kita bulatkan aja jadi 4 angka di belakang koma menjadi 0,1004 dikalikan dengan X. Sehingga inilah persamaan regresi dari data R&D budget dan number of innovations. Nah, teman-teman juga bisa langsung mencoba apabila memiliki data dari dua variabel seperti ini, satu variabel dependent dan satu variabel independent. Silahkan dicoba untuk mencari persamaan regresinya. Dari contoh gambar berikut, diketahui bahwa persamaan regresi adalah Y sama dengan min 500,5065 ditambah 2,28999X. Y adalah nilai penjualan dan X adalah nilai pengeluaran iklan, di mana min 500,5065 ini adalah nilai intercept dan 2,2899 ini adalah nilai slope. Sebagai contoh, untuk bulan depan, budget iklan yang dianggarkan adalah 2 juta rupiah. Karena kita sudah mengetahui persamaan regresinya, kita dapat mengestimasi berapakah nilai penjualannya dengan menggunakan persamaan regresi tersebut. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita sudah mengetahui persamaan regresi dari penjualan dan budget iklan ini adalah Y sama dengan minus 500,5065 ditambah 2,2899X. Nah, perlu dipastikan kembali di setting laptop ataupun perangkat teman-teman sekalian. Jangan sampai tertukar antara koma dan titik. Itu bisa dicek kembali ya. Nah, kita sudah mengetahui persamaan regresinya. Di sini kita ingin mengetahui penjualan apabila budget iklan atau nilai X itu 2 juta. Jadi kita dapat katakan X sama dengan 2 juta. Dari data budget iklan ini, kita bisa memasukkan nilai X tersebut ke dalam persamaan regresi, sehingga perhitungannya adalah Y sama dengan minus 500,5065 ditambah 2,2899 dikalikan dengan nilai X atau 2 juta rupiah. Oke, di sini kita langsung aja membuat perhitungannya sama dengan min 500,5065 ditambah 2,2899 dikalikan dengan 2 juta rupiah. Dan dihasilkan nilai Y sebesar sekitar 4,5 juta rupiah. Sehingga dapat disimpulkan apabila bulan depan kita mengeluarkan budget iklan sebanyak 2 juta rupiah, maka penjualan yang akan dihasilkan adalah 4,5 juta rupiah. Apabila menggunakan Excel, Google Sheets, atau platform sejenis, kita dapat menggunakan formula sama dengan forecast.linear untuk mengestimasi nilai Y. Data yang dibutuhkan untuk menghitung nilai Y tersebut adalah data historis dari variabel dependent dan juga data historis dari variabel independent. Nah, di sini
saya akan menggambarkan contoh penggunaan rumus di Excel atau spreadsheet, yaitu forecast.linear. Sebagaimana kita ketahui, rumus forecast.linear ini digunakan untuk mengestimasi nilai Y dari nilai X yang sudah kita tentukan. Sebagai contoh, dari contoh sebelumnya, kita memiliki data R&D budget sebagai variabel independen dan jumlah inovasi sebagai variabel dependen, di mana kita sudah menghitung intercept, slope, dan akhirnya kita berhasil menemukan persamaan regresinya. Nah, sekarang kita ingin mengestimasikan nilai jumlah inovasi apabila kita memiliki budget R&D tertentu. Sebagai contoh, nilai X-nya itu adalah 2 triliun. Itu artinya kita masukkan X sama dengan 2000. Kenapa 2000? Karena data yang tersedia pada R&D budget ini dalam miliar rupiah. Jadi apabila 2 triliun itu datanya sama dengan 2000. Jadi X sama dengan 2000. Sehingga kita bisa langsung saja prediksi berapakah jumlah inovasi apabila jumlah budget adalah 2000. Kita pakai sama dengan forecast.linear. Lalu kita masukkan nilai X-nya, yaitu 2000, kita blok seluruh data Y, kita pilih data paling atas, lalu Ctrl Shift bawah atau Command Shift bawah, kita klik koma lagi, lalu kita pilih data X-nya, lalu kita tekan Enter, sehingga dapat ditemukanlah jumlah inovasinya sebanyak 208, sekian. Namun jumlah inovasi ini tidak mungkin jumlahnya koma, sehingga dapat kita katakan juga apabila X sama dengan 2000, maka jumlah inovasi adalah 208 macam inovasi. Kita coba cek dengan menggunakan persamaan regresi. Kita mengetahui kalau persamaan regresinya itu adalah Y sama dengan 7,5578 ditambah 0,1004X. Kita mengetahui X-nya sama dengan 2000, maka kita masukkan ke persamaan regresi. Jadi Y sama dengan 7,5578 ditambah 0,1004 dikalikan dengan 2000 atau nilai X-nya. Dan kita lihat hasilnya tidak beda jauh, hanya ada perbedaan di pembulatan koma saja. Dan itulah contoh dari penggunaan rumus forecast.linear dan juga melakukan estimasi nilai Y apabila nilai X sudah diketahui. Demikianlah video mengenai regresi linear sederhana. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menganalisis hubungan antara dua variabel dan juga membuat prediksi yang lebih akurat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi, Cakranians.